Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Sungguh satu kesempatan yang indah hari ini kita boleh beribadah kepada Dia. Mari kita satukan hati dan pikiran kita menyembah kepada Tuhan. Tuhan kita Allah yang baik, namanya Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan-Mu melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan-Mu melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Oh yes Lord, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, Haleluya. kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau Raja baik, segala yang Tuhan kami. Haleluya. Kita balaya la 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 wase. Engkau yang layak disembah Tuhan. Ya la 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 la.
Oh, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang menang atas maut. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Kau menebus hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau jadikan kami anak kesayangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah terbesar buat kami. Engkau menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh hari ini Tuhan, kami bersuka cita. Kami mau merayakan kebangkitan Tuhan kami. Sebab Tuhan kami adalah Allah yang hidup. Allah yang berjaya Tuhan. Yang berdaulat. Dan Engkau menang atas maut Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kemenangan-Mu adalah kemenangan kami. Karena Engkau yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Dan Kau hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Hari lepas hari selalu ada Engkau. Allah yang perkasa, Allah yang heran. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun Engkau besar, tetapi Engkau peduli kepada kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyanyikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kami siap melaksanakan ibadah yang meninggikan nama Tuhan kami. Yesus Kristus, Engkau satu-satunya Allah. Allah yang kami sembah, pujaan hati kami Tuhan. Allah yang pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian kami kembalikan kepada nama Yesus saja. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya percaya kita semua bangga punya Allah seperti Yesus, amin. Sebab Dia Allah yang bangkit dari kematian. Dia tinggalkan kubur dan Dia menang atas maut. Mari kita semua bangkit seperti Tuhan kita. Gereja Tuhan bangkit menyerukan nama Yesus. Mari maju nyatakan kuasa-Nya. Haleluya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Bangkit, serukan nama Yesus. Oh amin.
hidup rohmu. Kau nyatakan kemenangan demi kemenangan. Kau menang, kau menang. Sukacita untuk selamanya. Kau menang, kau menang. Sukacita sampai selamanya. Yesus kau yang menang sampai selamanya. Yesus kau yang menang. Oh haleluya, sampai selamanya. Yesus kau yang menang. Haleluya, ajaib Tuhan kami. Oh Yesus, Engkau pemenang. Engkau kalahkan maut. Engkau hidup, Engkau berdaya, Engkau berdaulat. Aku kalah kami. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hidup dan membuat kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh satu kebahagiaan yang spesial. Punya Allah yang luar biasa. Dia kalahkan maut. Dia mati ganti kita. Tiada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi kita. Oleh sebab itu mari kita jadikan Dia Tuhan di hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Pernyataan kami Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah kami yang hidup. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Engkau bangkit Tuhan, Engkau mengalahkan maut dan memberikan hidup yang penuh harapan kepada kami. Amin. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kami Tuhan. Artinya tidak akan ada, artinya kematian adalah akhir dari semuanya. Tapi karena Engkau bangkit dan mengalahkan maut Tuhan, kami percaya di balik kematian Tuhan, ada kehidupan yang lebih luar biasa. Hari ini Bapak, kami ingin merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami, singkapkan kebenaran kepada kami, bahwa kami semakin kagum kepadamu. Biar kami terbuka untuk hidup yang baru, yang Engkau sediakan buat kami, sehingga kami tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup yang telah Engkau bayar lunas untuk kami hidupi Tuhan, lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Hari ini Tuhan, hari ini kami berkata bahwa setiap hati terbuka, setiap telinga mendengar, dan setiap tangan dan kaki dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya.
Amin. Makasih untuk tim pujian penyembahan yang telah memimpin kita di dalam pujian penyembahan. Hari ini, hari Sabtu dan Minggu ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus. Apabila saudara ada di rumah, boleh salam kiri kanannya, katakan selamat Paskah, Tuhan kita telah bangkit. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Saya akan langsung kepada firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 berkata seperti berikut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, waktu Yesus dikirim ke dunia, dalam pengakuan iman rasuli, kalau kita berada dalam gereja lama, kita tahu sama-sama dikatakan seperti ini, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang apa saudara? Tunggal, Tuhan kita. Sebelum dia mati di atas kayu salib, Bapa menyebutnya anak tunggal terkasih Allah. Tetapi lucunya di dalam Roma 8 ayat 29, setelah dia mati menyerahkan nyawanya dan bangkit, dia tidak menyebut dirinya lagi sebagai anak tunggal Allah Bapa. Coba kita lihat sama-sama Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 berkata seperti berikut. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa saudara? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang apa? Sulung dari banyak saudara. Gelar Yesus sudah berubah sekarang. Sebelum dia mati, dia anak tunggal Allah Bapa. Tapi setelah dia bangkit mati, tadi ayat kita berkata kalau dia cuma satu, dia gak mati, maka gak akan ada banyak buah. Tapi begitu dia mati dan bangkit, apa yang terjadi? Dia ganti nama, dia gak anak tunggal lagi, dia anak sulung, yang sulung dari banyak saudara. Dan apa kriteria saudaranya? Coba kita lihat Roma 8 ayat 29 tadi. Kriteria dari saudara yang disebut saudara-saudara Yesus adalah apa saudara? Orang yang serupa dengan gambaran anaknya. Goal terbesar Tuhan dalam hidup kita, makanya Yesus mati dan bangkit, bukanlah hanya sekedar memasukkan kita ke sorga, tetapi menjadikan kita kembali ke fitrah awal kita, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita punya kualitas Kristus. Gak cengeng, gak gampang nyerah terhadap kerasnya kehidupan. Hidup kita itu bukan cuma terdiri dari nama dan kapan mati seperti yang ada tertulis. Kalau saudara baca Kejadian 5, sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam berumur sekian, dia memperanakkan ini dan itu mati. Set berumur sekian, memperanakkan ini dan itu mati. Kejadian 5 isinya cuma beranak dan berumur. Tetapi begitu ada orang yang bergaul dengan Tuhan kembali dengan gambaran anaknya, yaitu menjadi pribadi seperti Kristus, mulai sejarah dimulai. Kehidupan, cerita-cerita yang luar biasa dimulai, yaitu Nuh. Nuh memulai cerita baru. Kehidupan Nuh bukan hanya sekedar kapan, apa saudara? Kapan mati, kapan lahir, kapan beranak, saudara berapa anaknya saudara? No, dia punya banyak cerita tentang indahnya kehidupan bersama Tuhan. Kalau cuman sekedar nama, beranak dan kapan mati, itu di kuburan. Akhir hidup kita di kuburan saudara. Tetapi sejak Kristus bangkit, we are a history maker. Kita pencipta sejarah-sejarah saudara. Karena kebangkitannya. Karena dia gak jadi lagi anak tunggal. Bukan hanya anak tunggal Allah Bapa, tetapi yang sulung dari banyak saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, inilah dia. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan Kristus itu? Waktu manusia jatuh dalam dosa itu terpisah. Manusia terpisah. Arti kata maut adalah terpisah sebenarnya. Terpisah dari sumbernya.
Kejadian 1 ayat 11 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berasal dari mana kata Tuhan? Dari tanah. Pisahkan tumbuhan dari sumbernya tanah, maut. Lalu ayat Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air mengeluarkan istilahnya itu saudara ya. Berkeliapan makhluk yang hidup. Saudara, artinya ada ikan. Ikan sumbernya dari air. Pisahkan ikan dari sumbernya, mati dia, maut. Tetapi waktu menciptakan manusia, Tuhan berkata seperti ini. Baiklah kita, dia bicara pada dirinya sendiri. Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia sumbernya dari mana? Bukan dari tanah, bukan dari air, tapi dari Allah. Pisahkan manusia dari Allah, maut. Makanya waktu Adam terpisah dari Allah, waktu dia melanggar perintah Allah, dia memakan buah yang Tuhan katakan jangan. Gak perlu, aku udah cukup bagimu, kau gak perlu makan yang lain untuk bisa lebih, untuk bisa jadi sama seperti aku. Kan iblis bilang gitu, tipuannya iblis kan gitu. Kalau kau makan buah ini kau gak mati tapi jadi seperti Allah. Dia gak baca itu Kejadian 1 ayat 26. Bahwa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Gak perlu makan buah udah serupa dengan Allah. Kenapa harus makan buah lagi? Kadang-kadang iblis gitu. Dia challenge kita untuk ngelakuin sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kita udah miliki di dalam Kristus. Saudara. Dan akhirnya begitu dia melanggar, gak mau hidup lagi di dalam firman Allah. Karena Allah adalah firman. Dia terpisah dari sumbernya. Tuhan berkata, pada hari engkau makan buah itu, engkau akan mati. Pertanyaan saya, habis makan Adam dan Hawa mati enggak? Enggak, jadi mati yang dibicarakan Tuhan bukan mati fisik, tetapi keterpisahan dari Allah. Nah, manusia semua jatuh dalam dosa keterpisahan dari Allah. Karena itu Yesus begitu terpisah, ini manusia, ini Tuhan. Yesus harus mati. Dia yang adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Di atas kayu salib menjembatani supaya manusia tidak terpisah lagi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Itu sebabnya kematian dan kebangkitan Kristus itu vital bagi orang Kristen. Kalau kematian dan kebangkitannya gak benar, maka kita gak punya harapan, kita akan tetap di dalam maut. Maut yang saya maksud apa? Keterpisahan dari Allah. Yesaya 59 ayat 1-2. Tangan Tuhan gak kurang panjang untuk nolong. Telinganya gak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah siapa saudara? Dosa kita. Dosa menyebabkan keterpisahan. Keterpisahan artinya maut. Tetapi Kristus 2000-an tahun yang lalu yang kita rayakan hari ini telah mengalahkan maut saudara. Dia telah menghancurkan, apa artinya mengalahkan maut? Menghancurkan keterpisahan kita dari Allah sehingga tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Allah. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama. Apa yang dihasilkan lewat kebangkitan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3. Supaya jangan sampai kita mengira bahwa kebangkitan Yesus hanya untuk membawa kita masuk surga. Jauh lebih dari situ saudara. 1 Petrus 1 ayat 3 bilang gini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kebangkitan Yesus memberikan kita hidup yang baru. Sama seperti dia katakan tadi di ayat yang saya baca pertama. Kalau benih itu masuk ke dalam tanah, maka dia akan menghasilkan buah, satu buah banyak biji saudara. Menghasilkan biji-biji dan benih-benih yang jauh lebih banyak saudara. Kita diberikan hidup yang baru. Kristus kecil. Orang-orang yang punya kualitas, karakter Kristus saudara. Yang menaklukkan dunia bukan ditaklukkan oleh dunia. Amin saudara. Hidup yang seperti apa? Yang disebut kehidupan baru. Kita lanjutkan.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang pertama, karya kebangkitan Kristus membuat masa kini kita hidup di dalam pengharapan. Ada pengharapan. There is hope. Bagaimana caranya saudara? Ibrani 6 ayat 19 berkata seperti ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai kemana? Ke belakang tabir. Saudara tahu tabir apa yang dimaksud ini? Saudara, kalau di zaman dulu di Bait Allah itu ada 3 area, kita sama-sama udah belajar itu ya. Yaitu pelataran, tempat semua orang dari berbagai suku bangsa bisa ada di situ. Mau jualan apapun di situ saudara. Lalu habis itu setelah pelataran ada apa saudara? Ada ruang kudus yang isinya adalah meja roti dan kolam pembasuhan. Tempat orang menyucikan diri di situ saudara. Lalu ini semua orang juga boleh datang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada ruang yang spesial yang paling dalam namanya the holy of the holiest. Ruang maha kudus. Yang hanya bisa dimasuki oleh satu orang yaitu imam besar. Dan itu pun juga setahun sekali. Masuk ke dalamnya pakai ritual saudara. Dia harus pakai baju kebesaran yang ada efod. Dia bawa saudara 12 batu yang berlambang, satu batu lambangnya adalah satu suku Israel saudara. Jadi 12 suku Israel. Dia bawa karena dia mewakili orang Israel yang berdosa. Dia kudus saudara ya imam besar ini. Yaitu dia harus bersyafaat bagi orang Israel di ruang maha kudus. Karena dipercaya bahwa orang yang berdoa di ruang maha kudus, maka apa saudara? Dia akan mendapatkan, Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi harapannya. Di dalam ruang maha kudus ada lambang hadirat Allah yaitu tabut perjanjian. Dan ada di situ loh batu tentang hukum Tuhan. Dan ada tongkat Musa yang pernah berbunga saudara. So di situ adalah hadirat Tuhan yang begitu pekat. Jadi setiap orang seperti itu. Karena saking kudusnya orang yang harus masuk situ, maka sejarah Yahudi mencatat imam-imam besar sebelum masuk ke dalam, beberapa hari dia gak boleh tidur. Kenapa? Maklum kan imam besar kan laki-laki. Laki-laki kan sering tanpa sadar tiba-tiba nongol gitu ya, pikiran kotor gitu ya. Jadi sepanjang malam ada orang yang bacain firman Tuhan, kitab suci Taurat kepada dia. Supaya pikirannya itu penuh dengan firman gitu. Supaya jangan ngeres gitu ya kan. Masuk nanti karena kalau dia gak kudus mati. Kenyataannya seperti itu. Karena saking banyaknya yang mati karena gak kudus di dalam. Udah setahun kali datang. Orang Israel udah nitip-nitip doa, nitip-nitip harapan. Habis itu saudara, begitu masuk mati kan gak enak banget. Maka apa yang terjadi saudara? Imam itu dikenakan yang namanya apa? Tali. Jadi kayak main layangan saudara. Imamnya itu ditaruh tali di pinggangnya. Dan di kakinya ada kerincing-kerincing. Jadi selama kerincingnya masih hidup di dalam artinya dia masih hidup. Masih berdoa di dalam. Kalau kerincingnya udah gak bunyi lagi artinya udah mati. Tapi yang masuk ke dalam untuk ngambil mayatnya bisa mati juga karena gak kudus juga. Jadi cara nariknya pakai apa? Kayak narik layangan saudara. Ditarik. Begitu ruang maha kudus, tempat menyampaikan harapan itu begitunya. Nah begitu Yesus mati, ada satu peristiwa yang luar biasa. Yaitu tirai bait suci yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Tirai itu begitu tebal dan tinggi saudara. Tirai itu terbelah 2 dari atas ke bawah. Saudara pernah dengar itu saudara? Terbelah seolah-olah Tuhan yang menyobeknya dan gak ada lagi batasan antara orang yang kudus dengan yang tidak karena semua diperdamaikan oleh darah Kristus yang telah menebus mereka. Perhatikan, baca ayat ini jadi beda kita sekarang. Pengharapan adalah sauh yang kuat. Sauh tahu ya saudara ya? Jangkar. Jangkar itu digunakan supaya dijangkarkan di tempat yang dalam. Supaya kapal gak terombang ambing saudara. Gak goyang, gak terseret, gak hilang saudara. Jadi pengharapan itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi kita. Tapi dilabuhkannya kemana? Ke belakang tabir. Tempat di mana pengharapan terjawab. Ruang Maha Kudus. Di belakang tabir
Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dulu kalau imamnya gak kudus, dia mati, orang-orang gak berdosa, orang-orang yang berdosa, yang apa saudara? Yang gak kudus, yang gak berani masuk, yang tarik. Sekarang yang maha kudus nih, sekarang ada di dalam ruang maha kudus itu. Talinya di sana, yang megangin kita orang gak kudus. Kalau dulu orang yang narik keluar karena gak kudus tuh imamnya. Sekarang si maha kudus yang narik kita ke dalam. Berharap, berharap, berharap. Kenapa? Karena di dalam Kristus pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kenapa saudara? Saudara, kalau ada orang yang sampai nyawanya aja dia udah berikan buat kita. Kenapa masih ragu bahwa orang itu masih punya apa saudara? Agenda-agenda dalam hidupnya untuk memperdaya kita. Banyak orang malas ngikut Tuhan karena dia kira kalau aku ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bikin kacau nih. Dia kasih istriku jelek nanti. Dia kasih pekerjaanku kacau nanti. Saking banyaknya kesaksian orang ngikut Tuhan hancur-hancuran hidupnya saudara. Saudara saya jangan dasarkan hidupmu hanya kepada beberapa contoh orang yang gagal saudara. Ngikut Tuhan ada pengharapan yang besar di dalamnya. Amin saudara. Dia membeli hidup yang mahal buat kita. Oke ini selesai. Karena saya harus mengejar waktu ini. Hidup yang seperti apa yang Tuhan berikan? Hidup yang masa kini penuh pengharapan. Amin saudara? Dijamin. Jangan pernah takut berharap. Karena kalau engkau takut berharap, artinya engkau udah mati. Pengkhotbah 9 ayat 4 berkata seperti ini. Dikatakan, tetapi setiap orang yang hidup mempunyai apa saudara? Pengharapan. Di Alkitab standar Alkitab hidup bukan bernapas, bukan punya duit, bukan bisa bereproduksi, bukan dompet tebal. Ciri orang hidup kata Alkitab, satu, dia punya harapan. Karena anjing yang hidup, ini ayat bukan ditulis di Manado, yang anjing itu enak saudara. Ayatnya ditulis di Israel, anjing kagak laku. Anjing kalau dia hidup, dia lebih baik daripada singa. Singa itu dielu-elukan, lambang otoritas, lambang keperkasaan di Israel. Anjing yang hidup, artinya anjing yang punya harapan. Lebih baik daripada singa punya potensi tapi gak punya harapan. So Yesus bangkit menghidupkan kita. Hidup yang sesungguhnya punya harapan. Haleluya, amin saudara. Kemudian kita lanjutkan saudara. Di ayat 4. Kehidupan yang seperti apa? Pertama kehidupan masa kini yang penuh harapan. Yang kedua dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang kedua, masa kini kita. Yang pertama masa kini kita penuh harapan. Yang kedua masa depan kita dijamin. Ada hidup yang kekal, kaflingmu aman gak bakalan digusur saudara. Setiap orang yang percaya dia kaflingnya aman di sorga. Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita di sorga. Amin saudara. Dikatakan dia menyediakan sorga bagian yang kekal buat kita. Enak nih. Mau ngapa-ngapain aja udah enak nih sekarang. Kenapa? Sorga disiapkan. Banyak orang gak begitu menghargai sorga. Padahal ini sesuatu yang luar biasa. Makanya saya sama istri tiap pagi di saat-saat teduh, sebelum kami mengucap syukur untuk apapun, saya sama istri selalu berkata seperti ini, Tuhan terima kasih karena hari ini kami satu hari lagi lebih dekat dengan sorga. Emang gak pengen masuk sorga saudara? Seru banget. Kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka saudara. Gak ada lagi air mata. Gak perlu pakai masker saudara. Gak perlu disinfektan tiap hari saudara. Di sana semuanya indah saudara. Amin saudara. Saya berharap setiap hari saudara bisa ngelewatin susahnya hidup. Karena menyadari bahwa itu cuma sementara. Karena sebentar lagi kita nyampe di sorga. Amin saudara. Ya. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir di ayat 5. Saya ingatkan lagi, hidup yang seperti apa yang Tuhan berikan? Hidup yang masa kini penuh harapan.
yang masa depan dijamin. Yang ketiga, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kebangkitan Kristus memberi hidup yang baru. Hidup yang seperti apa? Hidup yang masa kininya penuh harapan, yang masa depannya dijamin, dan dari masa kini sampai masa depan tiap-tiap harinya dikuatkan oleh Tuhan. Wow. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan masa depan itu yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Masa kini penuh pengharapan, masa depan dijamin. Dari masa kini sampai masa depan tiap-tiap hari dipelihara oleh kekuatan Allah. What a life. Ini hidup yang luar biasa, saudara. Hidup tiap-tiap hari dijamin, dipelihara oleh kekuatan. Bahkan ada masa-masa di mana engkau kira gak lewat nih, gak lewat. Ternyata lewat tuh sampai sekarang. Gak bisa nih, gak bisa. Ternyata bisa tuh. Udah gak kuat, aku remah. Dan saya katakan kita gak pernah tergeletak. Sekalipun jatuh kita jalan terus. Karena apa? Karena kita tahu ada pengharapan yang menanti di depan. Amin saudara. Daud tahu ini. Daud itu adalah orang yang melampaui zamannya. Dia hidup di perjanjian lama, tapi konsepnya itu konsep perjanjian baru banget saudara. Si Daud ini. Dia berkata seperti dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah apa saudara? Kekelaman. Kenapa orang gak kuat ngelewatin lembah kekelaman? Kenapa saudara? Karena dia gak ikutin nasihat Daud. Dia katakan sekalipun aku berjalan dalam lewat lembah kekelaman. Apa yang harus kita lakukan selama di dalam lembah kekelaman? Berjalan. Banyak orang nongkrong di lembah kekelaman. Patah hati ditangisin terus. Si Budi udah lewatin si Budi. Hilang kerja, aku gak bakalan dapat lagi kerjaan yang seperti ini. Siapa bilang? Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau ada lembah kekelaman, lewatin. Kenapa? Berjalan. Karena itu bukan destinasi kita. Firman Tuhan katakan Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rancangan-rancangan yang ada padaku kata Tuhan adalah hari depan penuh harapan. Gereja kita masa depan cerah nih. Hari depan penuh harapan. Kita ngelewatin lembah kekelaman, ngelewatin yang gak enak. Tapi dalam perjalanan menuju hari depan yang penuh harapan. Kalau ngalamin yang gak enak, pertanyaan kita apa? Tanya, apakah ini yang saya harapkan? Enggak, berarti bukan tujuan akhir. Baru lembah kekelaman, jangan nongkrong, jalan terus. Baru halte. Lewat lagi, ada kekelaman lagi. Tanya, apakah ini yang aku harapkan dalam hidup? Bukan, jalan terus, masih halte. Karena firman Tuhan katakan masa depan yang disiapkan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Don't stop. Saya akan tutup dengan satu cerita ini. Hidup yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan mengajarkan saya waktu kelahiran anak saya. Kelahiran anak saya belum pernah cerita ya karena saya udah lama banget gak khotbah di sini kayaknya. Anak saya lahir beberapa bulan yang lalu, saudara. Saya senang banget, itu anak ketiga kami. Kenapa? Ini trilogi. Karena kami udah bikin konsep tuh. Anak pertama namanya Sean Faith Simanjuntak gitu, Iman. Anak kedua Samantha Hope Simanjuntak, pengharapan. Supaya lengkap tuh 1 Korintus 13 ayat 13 kan, trilogi saudara. Yaitu, lalu inilah anak ketiga yang kami nanti-nantikan, akan kami beri nama Love. Gitu ya. Lalu apa yang terjadi saudara, di hari Tuhan mengajar saya banyak. Tentang bagaimana menjalani kehidupan sementara kita sampai kepada masa depan yang kekal yang Tuhan siapkan itu. Di satu hari sebelum kelahiran anak kami, malam-malam kami ke rumah sakit pilihan istri saya karena dia udah suka sama dokternya. Dokternya ramah, dokternya pinter, lulusan Jerman lah. Nggak mahal-mahal dikit nggak apa-apa lah, yang penting istri happy kan gitu ya. Prinsip hidup adalah happy wife, happy life.
Oke? Kalau nggak happy istri, nggak happy hidup nih. Oke? Lalu sore-sore kami di situ, lalu konsultasi sama dokternya, dokter katakan ini bisa anytime. Istri saya mau lahiran normal, saudara. Ini bisa anytime. Udah dekat nih. Tunggu-tunggu aja, kalau ada bukaan langsung datang ke rumah sakit. Oke deh, kami pulang. Saat itu istri saya kami itu membesarkan 2 anak kami yang kecil-kecil, yang belum mandiri, saudara, masih suka digendong, bahkan ibunya yang hamil besar juga harus gendong sering, saudara. Tanpa pembantu, tanpa mbak. Dan istri saya telah memutuskan untuk kami homeschooling anak-anak kami. Jadi kami ngajar. Kebayang gak capeknya beresin rumah, ngajar anak, saudara, pada saat yang sama hamil, saudara. Kalau saya bantuin, tapi kalau saya ada lagi kerja kantor, kan dia harus handle semua sendiri. Capek banget, saudara. Jadi pulang dari situ, tiba-tiba ada mujizat terjadi. Ada yang nelepon agen yang kami udah daftarin, saudara. Ternyata nawarin, Pak, sama ibu saya, sama istri saya, Bu, mau ini nggak, mau asisten rumah tangga nggak? Mau. Kami katakan enak nih bisa bantu-bantu. Jadi nggak capek-capek amat karena udah mau lahiran nih. Kalau udah anak ketiga lahir gimana ngurus semua ini kan gitu ya. Lalu saudara, apa yang terjadi saudara? Kami kejar ke Tangerang. Nyampe ternyata agennya salah telepon. Nyasar ke istri saya. Tapi istri saya dengan kekuatannya yang luar biasa, dia mencoba bernego, saudara. Dan akhirnya setelah nego sekian lama, ada lebih dari setengah jam mereka nego di depan rumah sakit Awal Bros Tangerang, saudara. Lalu akhirnya asisten rumah tangga itu jatuh ke pelukan kami. Saya kan nunggu di mobil nih. Biasanya mbak-mbak kami sebelumnya itu mungil, kecil, halus dari Jawa, saudara. Begitu masuk, tiba-tiba ada beban yang luar biasa. Di mobil kami ini agak beda nih. Begitu masuk, bruk gitu. Shock breakernya agak beda gitu ya kan di mobil. Saya lihat ke belakang, agak kaget. Mbak yang kami dapat ternyata badannya besar banget. Sorry ya, hitam. Lalu habis itu giginya kuning jarang-jarang, saudara, bau rokok. Ini lebih cocok jadi preman gitu daripada jadi asisten rumah tangga. Tapi karena nggak ada lagi, yaudah kami bawalah pulang ke rumah. Kami bawa nyampe rumah jam 9 malam. Kami beres-beres kamar pembantu. Dia tinggal di situ istirahat. Dia ternyata dari Pandeglang. Baru tahu ternyata dia sebelumnya bukan asisten rumah tangga, dia sebelumnya penjaga villa. Tapi mau ganti profesi. Ya tapi mau apa lagi? Ya udahlah, daripada nggak ada. Kami terimalah orang serem itu di rumah kami. Jam 9 malam tuh nyampe. Jam 12 malam istri saya flag udah mulai bukaan. Happy, ayo kita ke rumah sakit. Siap-siap mau pergi baru ingat ternyata ada orang asing di rumah. Dibawa enggak ini? Pengalaman kalau ada mbak hari pertama datang aja udah kecapean, biasanya dia langsung lari, langsung kabur dari rumah. Jadi katakan udahlah dia udah capek, istirahat aja di rumah. Langsung saya katakan bagaimana dengan harta kita yang 7 triliun? Nanti kalau disabet gimana dirampok nih? Bercanda saudara ya. Tetapi benar-benar saya khawatir gitu. Ini kan orang kita baru kenal 3 jam. Dari jam 9 di rumah. Tetapi karena menyambut kelahiran bayi itu. Bayi yang akan lahir itu sukacita menyambut bayi yang lahir dalam hidup kami itu. Kami jadi bisa beriman. Kami katakan gak apa-apalah. Kita percaya ada yang lebih penting nih. Tuhan akan menjagai rumah kita. Lalu ada sukacita yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita sambut, yaitu bayi ini. Kami titip rumah sama si mbak yang baru kami kenal 3 bulan. 3 bulan, 3 jam saudara. Akibat menyambut kelahiran bayi, kami jadi bisa lebih beriman. Bisa lebih percaya sama Tuhan, lebih bisa berserah. Nyampe rumah sakit, itu ribetnya minta ampun saudara. Nyampe di depan ruang gawat darurat, turunin stroller pertama. Turunin stroller kedua. Anak pertama yang tidur dibangunin, masukin dalam. Anak kedua dimasukin. Lalu abis itu saya geret tuh 2. Buka UGD aja udah pakai bahu saudara. Masuk situ. Lalu susternya mulai periksa. Oh ini udah mulai bukaan. Langsung naik ke atas. Saya dorong 2-nya ke atas saudara. Di istri saya udah mulai kesakitan saudara. Lalu begitu nyampe di atas istri saya masuk ruang bersalin. Saya nunggu di lobi yang udah dimatiin AC-nya. Dan nyamuk banyak. Dengan menidurkan dengan tugas. Mission impossible. Menidurkan 2 anak yang terbangun di tengah malam. Jam 1 pagi. Saya coba tidurin kagak tidur-tidur. Tidurin kagak tidur-tidur. Capek banget karena dari pagi saya udah kerja saudara. Saya masuk ke dalam sama suster bilang. Suster boleh saya titip 1 buat istri saya kan masih pembukaan 1. Iya boleh. Dititip 1 sama istri saya. Cepet banget tidurnya jinaknya.
Yang satu saya tidur, kagak tidur-tidur. Jam 3 pagi saya permisi lagi sama suster, boleh saya masuk, kami tidurin bareng-bareng nih 2 anak. Boleh. Susternya baik banget saudara. Kami tidur, saya satu-satunya laki-laki di situ yang pernah merasakan ranjang bersalin. Yang kakinya ngangkang gitu, saya pernah kaki saya ngangkang di situ saudara. Sambil tidurin anak-anak nih 2. Sampai jam 4 pagi saya capek banget kagak tidur-tidur. Kasian nih anak bisa sakit kan kalau nggak tidur saudara. Bisa lebih parah lagi. Akhirnya kami bawa pulang, nyampe rumah. Saya itu di sepanjang mobil itu tidur lompat-lompat saudara. Saya bawa pulang. Sampai rumah saya tidurin dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Ini sampai pegel tangan saya tepokin bagian belakang pantatnya mereka saudara. Tepokin jam 6 pagi baru tidur dua-duanya. Saya titip sama kakak ipar saya pergi ke rumah sakit. Sampai nyampe rumah sakit, kamu butuh apa sayang? Aku butuh yang segar-segar. Saya keliling Gading Serpong untuk cari yang segar-segar. Begitu nyampe, kamu gimana sayang? Aku butuh, kayaknya udah mulai pegel nih, pijetin. Saya pijetin dari pagi sampai siang saudara. Siang saya balik ke rumah, memastikan anak-anak udah makan. Balik lagi ke rumah sakit, pijet lagi. Jempol nih kayak udah mau patah. Tapi saya bersyukur dulu Tuhan melatih saya lewat suka main PlayStation. Jadi jempol saya agak cukup kuat dan terlatih saudara. Sampai jam 6 sore saya pijetin. Capeknya minta ampun. Bener capek banget. Udah mau patah nih saudara. Segala macamnya capeknya minta ampun. Tetapi perhatikan. Akibat bayi yang baru lahir itu. Menyambut bayi yang lahir itu. Saya merasa bahwa penderitaan ini gak ada apa-apanya dibanding sukacita bayi yang akan kami sambut. Gak ada apa-apanya penderitaan ini. Gak apa-apa, nanti hilang semua begitu ngelihat bayinya. Lalu akhirnya saudara, singkat cerita, apa yang terjadi? Istri saya mulai, udah mulai bukaan nih, cek bukan 4, bukan 6. Dokternya mana, teleponin. Dokter kesayangannya dia itu tuh, yang lulusan Jerman. Telepon, dokternya masih di rumah sakit Pondok Indah. Ternyata kena macet berjam-jam kagak nyampe-nyampe. Gimana nih udah bukaan 8. Aku masukin lagi gak? Gimana caranya dimasukin lagi? Udah keluarin aja, kagak apa-apa deh. Sama suster juga gak apa-apa. Dia bilang, bener nih. Iya udah, keluarlah brojol cepet banget. Yang kerjain suster. Dokternya datang, udah diangin dulu istri saya berapa lama. Dokternya baru datang, tinggal beres-beres dikit. Kami lagi gendong bayi, tiba-tiba, dasar istri saya orang Cina emang. Langsung, saya gak kepikiran, lagi happy banget gendong bayi. Istri saya bilang, Yang, kita kan lahirannya gak sama dokter, kita minta diskon ya. Aku gak kepikiran diskon, dia kepikiran. Tapi ini yang bikin kami bisa berhemat sekian lama nih. Kita diskon, lalu aku bilang, Yang, kita lagi happy nih sukacita, ini ada bayinya. Udahlah. Nanti kalau kita ngadu-ngadu bahwa bukan sama dokter nanti gajinya dipotong. Padahal dia kan udah baik sama kita selama ini. Udahlah, ampuni aja. Ya udahlah, istri saya bilang, ya udah kalau gitu ampuni aja. Karena bayi yang baru lahir itu kami jadi bisa bermurah hati dan mengampuni. Perhatikan saudara. Itu mengajar saya banyak hal. Menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali atau perjumpaan dengan Tuhan nanti sorga yang disiapkan. Karya yang telah disiapkan. Seharusnya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh menantikan dia. Menantikan pertemuan yang indah dengan dia. Nanti saudara. Seharusnya itu cukup untuk membuat kita berani beriman. Menyerahkan rumah kami sama orang yang kami gak kenal itu. Berani menanggung sedikit penderitaan hidup selama kita di dunia ini. Gak ada apa-apanya dibanding sukacita nanti ketemu Tuhan. Dan yang ketiga, kita berani untuk bermurah hati. Memberikan pengampunan. Berbagi apa yang kita punya. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh memang mengalami karya kebangkitan Kristus, seharusnya itu cukup. Untuk dari masa kini sampai masa depan kita tiap-tiap hari dikuatkan. Berani beriman, berani menderita, berani bermurah hati. Sama-sama katakan saya berani beriman, berani menderita, berani bermurah hati. Sampai nanti Tuhan panggil dan ketemu dengan dia. Menikmati karya kebangkitan yang telah disiapkannya di sorga yang kekal. Mari kita berdoa. Sama-sama kita nyanyikan lagu itu. Sebab dia hidup,
pada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu pada Tuhan. Nikmati karya kebangkitannya yang memberi engkau hidup yang baru. Masa kini yang penuh harapan. Masa depan yang terjamin. Dan hari demi hari yang dijalani dalam kekuatan Allah. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebangkitan-Mu. Tuhan, yang kami nanti-nantikan dan kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang telah mengalahkan maut, yang telah menyingkirkan keterpisahan kami dari Allah yang diakibatkan oleh dosa. Sekarang tidak ada lagi pembatasan. Kami hidup di dalam pengharapan. Kami hidup di dalam janji yang terjamin pasti. Dan kami hidup dalam hari ke hari dikuatkan di dalam pengharapan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya yang lemah dikuatkan. Kiranya yang ngalamin penderitaan mendapat penghiburan. Kiranya Tuhan kami yang senantiasa meragukan hal-hal, pertolongan-pertolongan Tuhan hari ini menemukan kepastian. Karena nyawa-Mu saja Kau berikan, apalagi hal-hal yang lain dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tapi biar firman ini kami hidupi dan kami menikmati segala kuasa, segala janji-janji firman yang terkandung di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel group yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu dimanapun Anda berada.
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Tommy Simanjuntak yang sudah memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke rekening operasi gereja, operasional gereja dengan nomor account 7370449087 dan atas nama Juningsi Nyoto Mulyono. Dan sekali lagi saya ulangi 7370449087. Dan berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, kita harus mengikuti aturan pemerintah dimanapun kita berada. Itu sebabnya pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18-19 April, kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian. Begitu juga dengan kesan, kelas DK, sekolah minggu, doa jemaat maupun alpa sementara ditiadakan. Kebaktian diadakan online, kebaktian Sabtu jam 17.00 dibuat online dengan menggunakan Instagram @MDC Bogor. Kebaktian ini akan direkam dan dimasukkan dalam YouTube dengan channel MDC Bogor online. Sehingga kapanpun hari Minggu besok jemaat bisa mengikuti kebaktian online via YouTube ini. Seperti dianjurkan pemerintah, jemaat diharapkan tetap diam di rumah masing-masing. Dan saya ulangi, kebaktian online menggunakan Instagram @MDC Bogor dan via YouTube MDC Bogor. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya undang Pak Tommy untuk menutup dalam ibadah sore. Ibadah kita akan segera kita akhiri dan kita akan tutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan masih bisa beribadah dalam segala keterbatasan yang kami miliki. Kami percaya Tuhan hadir. Amin. Dan Tuhan menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami, dan memampukan kami untuk bisa menikmati firman-Mu Tuhan. Saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai yang dari Allah Bapa dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan, penghiburan, kuasa dan segala yang baik, penyertaan yang luar biasa dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin.